Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Provinsi DKI Jakarta akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktik kucing akademik, terdiri observer, coach, dan kuci. Bersama saya Dwi Retnowati, Guru SMK Negeri 28 Jakarta. Saya Muhammad Arif Yuharianto, Guru SMA Negeri Ragunan, Jakarta. Saya Harti, Guru SMA Negeri Ragunan. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Arti. Siang Pak. Apa sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu Arti. Tujuan saya Bu Arti adalah ingin seperti itu reaksi, di mana saya ingin mengetahui bagaimana pengembangan Pak itu sebagai coach dalam sesi coaching. Nah, di situ saya mempunyai penilaian yang isinya adalah menilai tentang kemampuan ibu dalam komunikasi, kemampuan ibu dalam bertanya secara berbobot, kemudian memberikan kembali. Itu adalah proses penilaian yang saya lakukan. Kemudian di sini adalah tadi proses penilaian tentang bagaimana metode yang ibu lakukan dalam sesi coaching nanti. Kemudian kesepakatan apa yang nanti akan kesimpulan yang dapat dilakukan pada coaching. Kemudian kira-kira bagaimana kompetensi coaching apa yang bisa ibu perlu kembangkan dalam coaching nanti? Pada kompetensi yang ingin saya kembangkan, yaitu mengenai presensi, yaitu kehadiran saya secara penuh pada proses coaching. Baik Bu, saya catat Bu ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa kompetensi yang mana secara spesifik yang ibu observasi nanti di sesi coaching? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan adalah mendengarkan aktif, dan kemudian memulai percakapan dengan baik, dan teknik bertanya dengan baik, dan melakukan umpan balik. Bagus. Kemudian nanti sebetulnya ada indikator-indikator tertentu dalam coaching, yaitu tentang tercapai tujuan pengembangan. Nah, indikator seperti apa yang ibu gunakan nanti? Saya ingin pada coaching kali ini, coaching saya bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Oke. Dan menentukan langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahannya, Pak. Baik, saya rasa itu cukup Bu untuk observasi ini. Nanti sampai ketemu di sesi coaching ya. Terima kasih buat dia. Terima kasih Pak, terima kasih kesempatannya Pak. Assalamualaikum Bu Dwi. Waalaikumsalam Bu Hati. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Hati bagaimana? Ya, alhamdulillah juga sehat. Ya. Ibu kemarin saya dengar Ibu nyari-nyari saya ya? Iya betul Bu Hati. Saya ingin bercerita nih permasalahan saya nih. Ya. Ada masalah apa ya Bu? Jadi gini, yang perwalian saya kan wali kelas 11 perhotelan tahun ini. Ada siswa tidak masuk itu sudah 4 hari, sementara ini kan baru beberapa hari ya. Kalau masuk terus itu baru beberapa hari dia, tetapi sudah 4 hari sendiri tidak masuk gitu Bu Hati. Itu Ibu taunya Ibu ngecek ke kelas atau berdasarkan laporan dari teman-teman ya Bu? Saya mengecek ke kelas dari daftar absensi. Terus saya tanyakan kenapa ini si Adi namanya Bu. Adi itu tidak masuk 4 hari, kenapa gitu. Kata teman-temannya sih sakit Bu. Jadi Adi tidak masuk, katanya sakit ya? Iya betul. Sudah 4 hari ya Bu ya? Iya betul Bu. Gitu. Terus apa yang
kasus Adi? Saya rencana ingin menelpon orang tuanya, tetapi saya nggak punya data, begitu Bu Ati. Itu mau menelpon orang tua, tapi tidak punya data ya Bu? Iya. Iya. Terus kira-kira kalau tidak punya data, bagaimana Bu bisa mengetahui keberadaan orang tua Adi atau Adi sendiri? Caranya bagaimana? Saya sih rencana pingin itu Bu, nanya ke wali kelas 10. Oh, kalau saya kan wali kelas 11 baru beberapa hari ini, jadi belum punya data. Rencana saya akan mencari data ke wali kelas, data-data si Adi dan data-data semua peserta didik kelas 11 perhotelan. Jadi kalau wali kelas yang dulu itu kira-kira sudah punya ya Bu ya? Sudah punya datanya? Ya kemungkinan besar, namanya udah wali kelas 1 tahun, berarti pasti data-datanya sih udah lengkap. Wali kelas yang kemarin itu siapa Bu? Kelas 10? Bu Nisa. Oh Bu Nisa. Oh, Bu Nisa, iya. Rencana saya akan menghubungi Bu Nisa. Seandainya nanti Bu Nisa itu datanya nggak lengkap, saya akan ke tata usaha untuk mencari data-data siswa. Karena kalau di tata usaha tentunya kan data-data lebih lengkap lagi. Nah, selain bertanya ke Bu Nisa, kemudian bertanya ke tata usaha, kira-kira ada ini lagi nggak Bu? Ada rencana yang lain lagi nggak untuk mencari keberadaan Adi? Jadi kalau saya sudah mempunyai data, saya akan menghubungi orang tua Adi, gitu. Saya akan menghubungi orang tua Adi, apakah si Adi itu benar-benar sakit atau ada halangan yang lain, gitu. Iya, jadi kalau sudah dapat datanya, nanti langsung menemui ke orang tuanya. Iya. Kira-kira kalau misalnya nih, ya, kan kita juga nggak tahu ya dia benar sakit atau tidak. Kalau misalnya dia tidak sakit itu kira-kira tindakan itu apa? Kalau misalnya tidak sakit, tentunya akan saya panggil itu si Adi dan orang tuanya, gitu. Jadi untuk lebih jelasnya supaya datang ke sekolah. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah datang itu biasanya apa Bu? Apa yang dilakukan untuk agar Adi itu jadi sering masuk gitu? Ya kan kita berikan motivasi Bu, kita beri motivasi ke Adi tersebut dan kita berpesan kepada orang tuanya supaya memberi motivasi juga ke Adi supaya masuk sekolah, jangan sampai tidak masuk, karena kalau tidak masuk sekolah tentunya materinya ketinggalan gitu lah. Sehari tidak masuk aja paling nggak ada 3 mata pelajaran ketinggalan. Kalau sampai 4 hari berapa mata pelajaran yang ketinggalan, begitu. Rencananya untuk memperkuat itu biar Adi rajin masuk, jadi memanggil orang tuanya dan diperkuat secara lisan gitu ya Bu? Iya betul. Apakah hanya itu Bu untuk memperkuat kehadiran Adi ini, kedisiplinan Adi itu? Apakah hanya melalui lisan saja? Karena ini baru pertama, kita lisan dulu, kita memberikan lisan ke Adi, kemudian nanti kalau ke depan lagi ya saya rencana kami bawa ke BK supaya lebih penanganannya lebih intensif lagi gitu. Saya sampaikan ke guru BK supaya Adi terdata bahwa sudah tidak masuk sekian hari gitu. Setelah data terkumpul, nanti akan memanggil orang tuanya Adi, kemudian akan diberi pengarahan secara lisan, dan kalau masih seperti itu lagi akan diarahkan ke BK itu. Iya betul. Biasanya apakah kalau sudah sampai BK itu masalah selesai? Kasus seperti Adi? Sementara ini sih selesai. Ini apalagi kan masih awal, jadi anak ini tidak masuk, terdeteksinya lebih awal ya. Jadi kalau terdeteksinya lebih awal itu kita lebih mudah untuk memperbaikinya. Nah, sekarang kira-kira kapan rencana Ibu untuk melaksanakan penjagaan atau bisa, kemudian penjagaan KPU itu kapan kira-kira?
rencana sih besok, karena kalau ini terlalu lama kasihan dia akan semakin lama tidak masuk. Rencana besok saya ke Bunisa. Kalau misalnya di Bunisa data sudah lengkap ya saya nggak perlu ke tata usaha gitu. Besok ya. Iya betul, Makan ya. betul betul. Kemudian kalau sudah dapat, berarti langsung ditindaklanjuti seperti itu ya Bu ya? Iya betul Bu. Kalau misalnya sudah dapat datanya, akan saya telepon orang tuanya. Kalau memang benar sakit, saya minta surat dokternya. Jadi supaya untuk memastikan kalau memang adik itu benar-benar sakit. Kita ke wali kelas sebelumnya Bu, karena saya kan baru nih untuk wali kelas ini, jadi saya data-data itu belum lengkap. Rencana saya akan minta data ke wali kelas sebelumnya, data-data dari untuk si Adi dan juga teman-teman yang lain gitu Bu. Jadi rencana Ibu untuk mencari data, kemudian untuk menanyakan data kepada wali kelas, dan untuk menanyakan kepada temannya, rumahnya dekat ya begitu ya. Iya betul Bu. Nah, kira-kira rencana-rencana Ibu ini kapan mau dilaksanakan? Rencana karena ini masalahnya mendesak ya Bu ya. Kalau dia tidak masuk misalnya beberapa hari lagi aja, dia ketinggalan materi banyak tentunya. Rencana besok pagi Bu saya akan mencari data siswa tersebut ke wali kelas dan akan minta tolong siswa yang rumahnya dekat dengan Adi gitu. Jadi Ibu baru mau mencari data ya Bu ya. Nah, berarti kan nanti setelah mencari data ada hasilnya Bu. Ya, Kalau ada hasilnya, berarti baru kita bisa menindaklanjuti ya Bu ya. iya betul betul. Kira-kira nanti berarti ada sesi lanjutan kita berdiskusi ya kalau begitu ya. Iya Bu, rencanakan besok saya mencari data, kemudian nelpon orang tuanya dan ada temannya yang datang ke rumahnya. Mungkin hari Jumat ya Bu ya kita bisa bertemu kembali dengan Ibu untuk menyampaikan perkembangan si Aldi ini. Nanti ada sesi lanjutan lagi ya kita Ya. berdiskusi ya hari Jumat ya Bu ya. Iya baik. Itu saya nanti akan ulangi dengan Ibu untuk hari Jumat, melanjutkan sesi diskusi kita ya Bu. Ya baik Ibu. Terima kasih Ibu Sama waktunya. Ibu. Terima kasih. Ya, Sukan-sukan untuk iya. ini ya kita Baik. berdiskusi ya Bu ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Sama-sama. Selamat siang Bu Ati. Ya, siapa? Gimana perasaannya ketika menjadi coach tadi? Ya, saya ya sekarang sudah lega, sudah melakukan itu ya coachingnya, karena saya juga penasaran sih sebenarnya Bu Juni nyari saya ada apa ya gitu. Iya. Saya udah lama juga nggak ketemu sama Bu Juni gitu. Iya, iya. Saya dengar ada teman yang bilang Bu cari Bu Juni, itu saya dan macet saya kenapa ya? Ada apa? Oh ternyata Bu Juni ingin diskusi gitu. Oke. Jadi kan seperti yang pernah kita sebelum pra Ya. di sini ya, Iya. kita sudah kesepakatan Iya. tentang penilaian, tentang apa jurnal, Iya. penilaian. Itu kan ada indikator Bu. Itu menurut Ibu sendiri ini gimana? Indikator udah tercapai, indikator yang mana sih Bu? Kepada Bu Dwi tadi, gitu. Indikatornya Kucing tadi. ya, kan kucing saya sudah melakukan sesuai dengan alur cerita. Hmm. Jadi ada mendapatkan tujuan, Ya. jadi sudah mendapatkan tujuannya. Betul. Kemudian ada proses identifikasi, kemudian ada proses rencana, Ya. nah, aksi, kemudian ada rencana, ada tanggung jawabnya. Seperti itu. Saya sudah melakukan proses itu. Iya. Saya juga sudah melakukan sesuai dengan prinsip coaching, Pak. Coaching. Ya. Ya, jadi saya amati seperti itu. Memang ini sebelum saya sampaikan tentang apa yang saya amati, saya jadi apresiasi buat Ibu dulu. Ibu bagus ya, dalam semoga kedepannya dikembangkan bahwa Ibu sudah melakukan hal yang baik. Jadi kira-kira menarik Ibu dari kasus tadi. Iya, menarik Pak. Sudah sampai tujuannya belum dia? Belum Pak, baru rencana. Nah, tapi saya melihat sudah ada gambaran
Ibu mau melakukan apa-apa saja untuk melakukan untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi Ibu tinggal actionnya aja gitu Oke. Pak. Karena sudah semua Semua ya. sudah Oke. semua bisa dituliskan seperti itu Oke. Pak. Jadi tinggal menjalankan Oke. aja Pak. Menurut Ibu kira-kira taksirannya ini sampai berapa persen Ibu keberhasilannya ini? Ya 90% Pak. 20%. Dan Ibu sendiri mengembangkannya dengan rencana Ibu sebelumnya mengembangkan apa Bu? Mengembangkan Pembicaraan kita waktu sebelum sebelum fungsinya nggak? iya, mengembangkan potensi dari kursi. Oke. Menggali melalui pertanyaan berbobot Pak. Oke, dengan Iya, berbobot, iya. terus ada lagi. Kemudian saya Dan juga aktif mau ya? mendengarkan aktif Pak. Iya, iya, iya. Mendengarkan aktif. Jadi saya jadi memahami dulu Oke, itu oke. masalahnya apa sih? Sudah paham ya Bu ya? Iya. Iya. dengan- Sedikit tuh Bu, ceritain bisa nggak? Iya. Bikin paham saja. Nah, tadi Bu Dwi menceritakan bahwa ada muridnya bernama Adi itu Iya. sudah tidak masuk 4 hari berturut-turut. Padahal sekolah baru mulai ini, baru taman ajar baru kan Pak, Iya. 2 minggu. Nah, berarti ini ada indikasi bahwa Adi ini kurang disiplin. Nah, sebelum ini berlarut-larut, Iya, iya. Bu Dwi menginginkan ada kejelasan Kejelasan. dari Adi ini Pak. Iya. Gitu. Makanya Bu Dwi menyusun rencana tadi menanyakan kepada warga sebelumnya. Karena Bu Dwi karena ini kelas baru, Bu Dwi Iya, belum punya iya. data-data ya Pak. Betul. Kemudian kalau wali kelasnya tidak ada data, minta ke TU Iya. seperti itu Pak. Betul. Nah, setelah nanti mendapatkan, maka akan nomor kontak orang tuanya atau alamatnya, Bu Dwi akan menindaklanjuti. Iya. Telepon orang tuanya dan menanyakan kejelasan dari alasan nanti tidak masuk tersebut. Seperti itu. Oke, jadi baik Bu. Oke, saat sekarang saya sampaikan Bu hasil monitoring saya. Pertama tadi sudah sampaikan apresiasi yang baik. Kemudian Ibu pengembangan apa yang Ibu akan kembangkan sudah tercapai, di mana Ibu sudah memahami apa masalah partner Ibu dalam ini kunci, dalam ini Bu Dwi. Ibu juga sudah baik dalam menyampaikan dengan alur cerita ya, di mana Ibu sudah menggali tujuannya, menggali masalah ya kan, masalah apa dengan Bu Dwi, terus memberikan identifikasinya seperti apa Bu Dwi, kemudian rencananya apa, kemudian tindak lanjutnya apa. Itu sudah baik dalam melakukannya. Pengembangan yang Ibu akan capai ya tercapai, termasuk Ibu tadi adalah mengembangkan potensi diri Bu Dwi, kemudian adanya Ibu sebagai pendengar aktif ya, Iya. menemani. Itu laporan dari saya dapat saya lakukan. Selamat ya Bu. Ibu bagus ya menurut saya. Dan terakhir Ibu nih, Iya. kira-kira Ibu ada nggak apa akan dikembangkan lagi selanjutnya Ibu untuk partner ini kira-kira sebagai coach nanti? Dalam kucing ini saya ingin mendengarkan potensi mendengarkan aktif Pak. Aktif aja. Tadi kan udah aktif. Dan Kan lagi. kehadiran secara Kehadiran, berubah. oh iya, siap. Jadi saya ingin lebih fokus Oke, lagi. oke. Ya kalau tadi hanya mendengarkan aktif, sekarang saya ingin juga Iya. saya bisa hadir secara penuh atau presensi Iya. dalam pelaksanaan coaching. Itu 2 hal Jadi itu, Ibu Pak. sekarang udah paham ya, Iya. fungsi dari coach sudah paham ya. Iya, Apa sudah. ya tadi, menggali potensi yang ada, memberikan sesuatu Iya, iya Pak. supaya mereka dapat menyelesaikan masalah Iya. secara baik dan benar dan segala macamnya. Baik Bu, saya rasa itu aja tujuan Ibu menjadi coach, memahami sebagai coach yang kita sudah paham dengan baik. Itu sudah saya sampaikan Bu ya. Terima kasih Bu waktunya Bu. Oh ya, terima Ya. kasih Pak. Ya, baik Bu, terima kasih kerjasamanya. Ibu, assalamualaikum warahmatullahi Salam wabarakatuh. Pak Widya, mari silahkan. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga dapat menginspirasi kita semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.